Mas Agung, Iya sih. kalian bisa ngerti kenapa You know what? Rama bisa Attitude is emosi. everything. Exactly my point. Nah ini attitude-nya Mas Agung menyinggung bintang tamu kami. Rama nggak suka apa yang dilakukan. Tadi waktu dibaca seperti itu, yang Anda lakukan sangat tidak pantas. Apalagi pada seorang perempuan. Kita harus, kan saya selalu diajarin sama Bayu, attitude adalah segalanya. Ya. Attitude is Apalagi sama everything. perempuan, Mas. Apalagi- Ibu kamu perempuan. Kalau kamu punya adik atau kakak perempuan, kalau digituin sama orang, kamu suka nggak? Nggak pantas. Saat datang kemari hari ini bertemu Roy Kiyoshi, ada apa yang bisa saya bantu buat Agung? Sebelumnya kamu harusnya minta maaf ke Kak Rahma. Iya. Mohon maaf, Kak. Kalau kedatangan saya pertama udah kurang sopan. Ya, saya maafin. Next time jangan kayak gitu-gitu lagi. Apalagi sama saya, kamu salah orang. Iya. Oke. Dan Mas Agung tadi bilang ada yang ngikutin gitu ya? Iya. Dan di belakang sekarang. Roy, kamu merasa nggak ada memang sosok gaib yang ngikutin Agung? Sebentar. Apakah ada sosok lain yang mengikuti Agung? Otomatis ini kodam atau apakah itu? Betul. Agung dengan tanggal lahir berapa tadi? 15. Oke. Saya sih melihat ada sosok yang ngebantuin, tapi sosok yang ngebantuin ini sangat jahil sekali dan sangat disgusting, terus menjijikan dan sangat apa ya, sebagai dia pria, dia penjaganya pria tapi bulunya banyak, kemudian juga ingin, I'm so sorry but kayak bawaannya pengen induin orang, kayak bawaannya kayak pengen orang. Itu karena memang karakternya dia seperti itu atau memang karena pengaruh kodamnya? Awalnya ya, kalau saya kasih tahu, awalnya emang kayak gitu aslinya, Orangnya bejatnya sendiri begitu. Tapi ditambah lagi dengan kebanyakan jimat, jadilah nge-crash. Jadi nggak bisa menggunakan pikiran logikanya lagi. Iya. What happened? Ada kertas gak? Kertas. Dia manggil kayaknya. Iya. Sebenarnya kayaknya mau dilawan sama dia, tapi kayaknya nggak bisa juga. Banaspati. Banaspati, Banaspati. Bisa dengar saya nggak, Mas? Miliki. Yes. Saya curiga dia punya jimat deh ini. Makanya ngerasa kuat. Saya bawa jimat yang bisa bikin saya kuat. Real Saya ya? bawa. Saya bawa sesuatu yang bisa bikin saya kuat. Apa itu? Saya ambil dulu. Silakan. Ya kalau umpama ada yang ngisengin aku, cowok, sering kali waktu gitu, kayak gitu, aku kalau digituin ya aku lawan. Gila. Emang dididiknya dari kecil tuh untuk dilawan gitu. Orang-orang yang seperti itu, yang jadiin saya objek atau sampai yang nyolek atau sampai ya physically touching atau apa, spontaneously pasti iya. aku lawan. Ya nggak bisa dibenerin. sih. Aku nggak bisa buka, Bang. diterima. Perasaan saya kok nggak enak. Ini saya buka jangan. Tunggu sebentar. Saya mau gambar. Masih ada lagi. Saya mau gambar dulu ya sebelum dibuka. Kenapa? Bayu. Saya melihatnya sosok gendruwo apa? What? Oh my god, itu kan kafan kan? Ini kain kafan yang saya pakai untuk manggil khodam saya. Asem banget dilempar ke Bayu kayak nggak ada. Kenapa? Agung, please. Kamu punya manner tidak baik. Enggak senang. Enggak lah, nggak seneng lah digituin.
kok. Emang kenapa? Kamu mau ganggu, mau kirim santet ke saya? Mau kirim modemnya ganggu saya atau gimana sebenarnya? Enggak, Maksudnya apa tadi barusan? cuma iseng aja. Kok Iseng. iseng? Nggak ada niat apa-apa. No, nggak ada excuse iseng. Keisengan kayak gini Karena bisa ya- ngirim kamu ke rumah sakit, tahu nggak? Karena saya emang begini adanya. Ini saya buka ya, Ros. Buka. Bawa. Bawa apa ya? bau wangu gitu. Aduh. Ini jimatnya. Jadi ingin lepas tapi punya nggak tahu ya Bay, saya selalu bingung, saya selalu tertipu loh dengan para partisipan. Mereka bilang selalu gini, ingin lepas, tapi kenapa melakukan penyerangan ya? Iya, itu dia. Dan Apakah saya nggak memang suka sih. kode orang-orang yang di belakangnya itu tidak suka dilepaskan, jadinya ada pertikaian terus setiap kali dan setiap hari kita syuting beberapa orang terus melakukan penyerangan terhadap kita, entah itu benang tamu, ada yang bawa pisau dan segala macam whatsoever. Itu dia. Padahal niatnya kan untuk Padahal membantu. niatnya untuk ingin Mereka melepas. mau ngelepas, kita bantu. Gitu. Tapi kamu juga sering diserang. Udah gini deh, Mas Agung, kamu panggil kodam kamu sekarang. Dan saya ingin tahu apa yang terjadi. Aku juga jadi nggak respon. Kan kita punya mom ya, mom kan wanita. Ini untuk apa sih? Ini biasanya dipakai buat apa nih? Buat manggil Adam saya. Panggil silakan. Oh my God. Dari pertama soalnya udah gak sopan nih. Gangguin Rama, terus bungkus saya pakai kain kafan. Maksudnya apa coba? Katanya mau lepas. Can I just do this? Nih, kamu pegang lid. Kenapa pegang lid? Jen. Oh. Kamu bisa lempar dia. Lempar pakai bangku aja deh, boleh nggak? Boleh. This is too much. Ini kenapa nih dia nih? Kami minta baik-baik, kamu tinggalin dia. Kayak apa sih? Ini aku harus gimana? Apaan? Ada ulet. Ada api. Apa? Makan tuh. Sebelah mana? Mana apinya? Kak Rahma, lihat deh. Hah? Apa sih, Bay? Tadi ada di atas. Ada apaan sih? Ada Banaspati. Banaspati bantuin aku loh. Banaspati. Muncul kembali Banaspati. Nih, telur buat kau makan. Dia masih mau apa lagi sih sebenarnya? Dia ada perjanjian Jujur apa? ya, nih? jujur ya. Dia tuh ngincer bintang tamu kita. Iya, Bay. iya, dari tadi Dan saya tahu dia kayaknya tuh mau kayak usaha ke sana. You know, like mau deket, terus udah gitu dia kayak mau touch your body ya. Sorry. Iya. But you know, and then dia pegang dia. Mas Agung bisa dengar, Mas? Bisa dengar? Antara kasihan atau marah. Ada A kasihan, B marah. Kasihan sih, mungkin diobatin aja kali ya, Bay. Nggak tahu biar nggak se-annoying ini.
kalau emang dia nggak sadar gitu. Dia sakit banget kan badan ibunya emang. Mas Agung bisa dengar saya nggak? Kalau bisa dengar buka matanya. Oke, ini matanya merah banget. Coba tahan dulu ya. Ambil nafas dalam-dalam, kumpulin tenaganya. Jangan bergerak dulu. Ada yang sakit nggak badannya? Bagian mana? Bagian perutnya? Dada? Oke. Mas Agung, kamu Tanah ya? Agung, kamu tahu ini kan? Saya masukin kamu jiwa. Saya nggak tega. Mau jadi apa ya Agung ya? Umurnya masih muda tapi kok begitu gitu. Bisa dengar nggak Mas Agung? Bisa duduk? Ini orang-orang seperti Mas Agung ini yang coba-coba punya ilmu kuat, punya ilmu kebal, udah gitu menggunakan hal mistis. Emang mudah-mudahan sih bisa dapat pelajaran nih dari kejadian ini. Dan Mas Agungnya sendiri emang harus kasih pelajaran sih. Iya, tapi saya nggak cukup tega sih. Iya. Nggak tega. Maksudnya gini, dari status kasta seterata kita, dia memang beda. Jadi pemahaman tentang ini dan itu mungkin kurang. Ya. Gue mau dia buka baju, gue mandi. Perlu apa kamu? Galon, kunyit, yang biasa. Udah deh, jangan main gitu-gitu lagi lah Mas Agung. Yang bener-bener aja udah. Kayak gitu-gitu kan nanti ada imbalannya loh. Kamu mau Iya, mungkin kemana? Mas Agung tuh pertama sekarang dibikin jadi emosian, terus nanti jadi bikin masalah, banyak orang yang jadi korban. Itu sebenarnya ya kayak tumbal gitu yang diminta sama sosok hodamnya. Dan lama-kelamaan nyawanya Mas Agung sendiri yang diminta sebagai tumbal. Anda cukup mengganggu loh. Saya, Rahma, kami terganggu sekali. Ini sekarang Mas Agung mau apa lagi? Masih penasaran dengan ilmu kuat, dengan hodamnya gitu? Udah enggak lagi. Bener. Iya, udah kapok benar. Dari mana saya bisa percaya? How do we know? Ini jimat-jimatnya dia kita apain, Roy? Isolasi. Disita di ruang isolasi. Iya. Bay itu kan kafan kotor banget loh. Iya, makanya. Bad luck sih, Bay. Nanti saya harus Aduh. bersih-bersih mandiin lagi. Nanti kamu pulang mandi ya, baru ketemu Iya. anak-anak. Gitu. Soalnya saya ngeliat Bayu ini ada tendensi kecenderungan juga nih dipengaruhin otaknya. Saya takut deh. Kenapa? Makanya sebelum pulang mungkin perlu di cleansing juga There's kali ya. something wrong with this. Really? Yes. Ini harus kita... Kamu mandiin dia, kamu mau cleansing dia. Ya, buka bajunya sekarang. Nanti kita ambil air ya. Iya. Iya. Saya yakin di balik orang jahat pasti ada sisi baiknya lah. Kenapa, Bay? Bay, kamu nggak apa-apa? Jangan nakutin dong. Ini saya cuma takut pengaruh si kafan-kafan ini yang tadi dikasih kepala gitu karena kayak sesek gitu. Ini apa, air kunyit? Iya. Silakan dilepas bajunya, Mas. Audionya boleh, Bang Sofyan, Bang Oji. Sorry. Bang Sofyan bawa audio. Aduh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Ya buka. Baju aja. dibaliknya maksudnya apa ya? Ya buka dibalik. Semenjak saya punya hodam itu, jadi bawahnya baju selalu pakainya balik terus. Balik bajunya. Oh ini kayak syaratnya gitu, pakai baju dalam tapi dibalik. Seremnya.
What happened with you, Bay? Is everything okay? Yuk, cepetan mandi. Bajunya Sekarang ada dibuka. bau yang aneh loh, Roy. Bajunya dibuka, tolong. Kena dikit belakang. Di bagian mana, Bay? Bawah. Kiri. Mana? Ya, kamu Bay gantian. Oh iya. It's so funny. Ini sebagai bukti kalau mudah-mudahan ya nggak ada kesialan yang nempel di badan saya walaupun Mas Agung menempelkan kain kafan ke badan saya. Bahaya loh Bayu itu orangnya. Rama supaya ngelunturin rasa emosi keselnya. Do you mind? Yuk, cepetan. Oke. Boleh ya? Gak apa ya? Nih, semoga rese-resenya hilang. Nah. Lebih menghormati banyak perempuan. Pokoknya yang baik-baik semuanya. Ya, Bener nggak? oke. Sudah. Mas Agung sekarang apa rasanya? Mulai enak, udah nggak kayak biasanya. Udah lebih tenang Udah kan? lebih tenang, udah enteng badannya. Rasa berat-berat yang tadi Udah hilang. lebih tenang. Lebih tenang sekarang. Dan kita nggak ngerasa kalau panas-panas lagi. Ya, cara Mas Agung ngelihat kami, ngelihat saya juga beda, nggak kayak tadi. Karena efek sampingnya seperti itu. Bay. Oke. Ya. Dipakai bajunya silakan, Mas. Iya. Mas Agung. Ya, ini kasihan ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat Mas Agung. Jangan sampai pelajari hal-hal mistis untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Iya. Ya? Saya ada pesan buat Mas Aldi Agung. Agung. Aku ngerasa mohon maaf sekali kalau saya lancang. Tapi apa yang saya lihat di sini, kamu ada pertikaian loh dengan your mom atau mama kamu atau apa. Kamu kayak nggak deket gitu loh sama keluarga kamu gitu loh. Iya, emang saya lagi udah lama sih kurang dekat sama keluarga. Nah, kayak kamu tuh pergi kemana, keluarga kamu di mana? Kayak gitu loh yang saya pengen kasih tahu. Karena begitu keadaannya, tolong jaga diri baik-baik. Nah, oke. Jangan iya, tidurin siap. cewek. Oke, Mas Gua Agung. Kalau malam emang gitu. Mas Agung, kami harap yang terbaik ya. Iya. Terima kasih dan ini menjadi langkah awal untuk Amin, menuju amin, iya. ke kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Itu baju semua kain kafan bawa lo. Gua mau lihat kain kafan. Bawa. Semuanya. Iya. Mohon maaf Ngerti kok. apabila saya mengganggu suasananya Iya, jadi iya, udah tidak ada. tenang. Iya, dibawa aja ini semua. Silakan. Ini kain kafan sama jimatnya disita aja kali, Roy. Kain kafan semua jimat. Ini batu ini semua sita. Ini juga ya. Ya. Oke. Habis sudah. Ya, boleh. Anda boleh tinggal di studio. Selamat malam. Terima kasih. Enggak, saya nggak mau touching. Oke. Ya. Hah. Gara saya habis. Hmm. Parah. Orang yang lemah adalah orang yang tidak terima ketika ia disakiti langsung dan dibalas dengan dendam. Cobalah untuk berpikir dengan baik dan melihat resikonya. Kalau kamu lihat kisah hidupnya Rahmat, Roy, memang menyedihkan ya. Cukup memprihatinkan. Cukup memprihatinkan karena banyak orang yang nggak nganggep sama dia. Tapi apa daya kalau dia kayak gitu. Keluarganya sebenarnya tahu kalau dia pelaku santetnya. Keluarganya sebenarnya tahu dia pelaku santetnya. Ya dia tuh pokoknya intinya dia tuh tidak dianggap lah sama keluarganya karena mungkin financial status ya. Jangan-jangan dia masih simpan berbagai macam benda-benda mistis lagi di tempat. Saya yakin pasti di rumahnya ada nyimpan benda-benda mistis di rumahnya. Tampaknya perlu ada penelusuran ya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rahmat. Permisi, Mas Rahmat. Mas? Misi Mbak.
Mas Rahmatnya ada nggak? Mbak, Kenapa nih? maaf Bu. Ada apa ya? Saya datang ke sini untuk ketemu sama Mas Rahmat. Karena saya mau ngebantuin Mas Rahmat, Bu. Mas Rahmatnya nggak ada. Mas Rahmat nggak ada. Bu, boleh dibukain dulu nggak pintunya? Boleh, boleh. Ada apa dengan si Rahmat? Iya Bu, jadi kedatangan saya ke sini untuk ngebantu Mas Rahmat. Karena kemarin itu Mas Rahmat datang ke studio, dia minta tolong sama Kak Roy dan dia juga udah ngaku kalau dia tuh melakukan santet dan santet itu juga dilakuin ke adiknya. Rahmat yang lain kali. Enggak kok Bu, kita tim kami udah dapat alamatnya, semuanya juga emang di sini. Tapi benar kan, Ibu punya anak Rahmat? Betul. Iya Bu, dan saya juga ngelihat anak Ibu yang ini juga, saya ngerasa ini ada hubungannya sama Mas Rahmat. Gini aja deh Bu, kalau Ibu masih nggak percaya sama saya, boleh nggak Ibu izinin saya untuk ke kamarnya Mas Rahmat? Boleh? Tapi sebelumnya Ibu pakai masker dulu ya Bu. Iya. Sini. Duduk sini. Ini kamarnya Rahmat. Selalu keadaan terkunci, dia tidak pernah terbuka. Iya. Bu, boleh nggak Bu kalau misalnya kamarnya Mas Rahmat ini kita bongkar? Karena saya perlu masuk ke dalam Bu. Gimana ya? Ntar si Rahmatnya marah. Tapi saya nggak bisa ngasih bukti lain Bu kalau misalnya kita nggak masuk ke kamarnya. Aduh, gimana ya? Jadi kayak ini semua bener-bener ulahnya Mas Rahmat sendiri Bu. Oke. Tega ya sama adik sendiri. Jadi Ibu sabar ya. Boleh. Bisa Kak? Lanjut. Ayo Bu, masuk. Permisi. Oke, jadi ini ya Bu. Ada ini di kamarnya Mas Rahmat. Ada gitu ya. Nih. Ada buah juga. Aku yakin ada yang lain karena ini auranya bener-bener makin besar setelah aku temuin ini, Bu. Ini pasti Rahmat ini. Iya, Bu. Astaga. Kan, Bu. Aku bilang juga apa? Boneka apa itu? Bener, Bu. Ini dari apa yang aku lihat, boneka ini yang dipakai sama Mas Rahmat untuk menyantet anak perempuan Ibu. Boneka memang ada hubungannya dengan anak. Bu, saya yakin banget, Bu. Emang Mas Rahmat ngegunain boneka ini untuk nyakitin anak perempuan Ibu. Iya, mana mungkin sih boneka ada hubungannya dengan manusia? Gimana ya? Gini deh, Bu. Ya mungkin ini nanti juga Ibu bakalan kaget. Tapi aku nggak tahu cara apa lagi yang harus aku pakai untuk ngeyakinin Ibu kalau emang anak Ibu udah melakukan hal seperti ini. Saya minta maaf ya Bu, sebelumnya saya minta maaf banget, tapi saya bakalan buktiin ke Ibu kalau boneka ini ada hubungannya sama anak perempuan Ibu. Ya. Astagfirullah. Ada darah. Keluar darah tuh bonekanya.
banget. Ya. Tega banget si Rahmat ya sama adik sendiri. Sekarang ibu udah yakin kan? Ibu udah percaya Iya. sama saya? Iya, cuman saya nggak bisa pikir kenapa dia tega banget ngelakuin ini ke adiknya. Itu dia Bu, kedatangan saya ke sini emang untuk ngebantuin keluarga ibu ya Bu. Semoga nanti udah nggak ada lagi kayak gini dan adiknya Mas Rahmat juga bisa lebih baik lagi, Iya. bisa membaik keadaannya. Tapi Bu kok itu udah kita temuin, barang-barang semua di kamar Mas Rahmat udah saya temuin, tapi Bu, aku ngerasa aura yang tadi aku lihat di kamarnya Mas Rahmat itu ada di ibu. Masa sama saya? Kenapa? Oke, terima kasih. Bu, Iya. kata teman saya, ibu juga sering ngerasain sakit ya? Iya. Yang kupikir ya sakit masuk angin aja. Enggak Bu, ini udah keterlaluan banget sih. Anak ibu juga nyantet ibu. Tujuannya apa dia tuh? Aku juga kurang paham nih Bu, tapi aku perlu temuin barang yang dipakai sama Mas Rahmat untuk nyantet ibu. Kenapa? Kamu tahu? Sudah, Bu, ibu boleh ikut saya Bu? diam Ayo, di Bu. sini. Ih, Ih. Apa itu? Ya Allah, nih kok ada Bu, ini saya yakin banget ini sengaja disembunyiin sama Mas Rahmat di sini karena ini yang digunakan Mas Rahmat untuk menyantet ibu. Ini jantung dan ada lintah, Bu. Nah, ini bukanya. Kak Sri, aku minta tolong Kak, ini boleh tolong bukain nggak? anakku jahat banget. Tujuannya apa gitu loh? Sabar, Ibu. Jangan, itu apa? Nah, Ibu tenang aja ya. Fris, ini nggak bisa dibuka, Fris. Kita hancurin aja ya. Bentar, aku ambil palu. Ini, Fris. Bu, ini saya pecahin ya. Karena saya perlu netralin semua yang ada di sini. Boleh, boleh. Bu, Aduh sakit. Bu, Kak, aku minta garam kasar, Kak. Bu, Ibu nggak apa-apa. Kak, cepetan, Kak. Sesek banget. Iya, Bu. Oke. Pemirsa, sekarang aku ngerti kalau Mas Rahmat itu mempergunakan jantung dan lintah ini buat menyakiti ibunya sendiri. Jadi, kalau dia ritual pakai ini, ibunya bakalan ngerasa sakit. Bu, Ibu udah membaik. Udah enakan, cuma saya nggak bisa Iya, ngerti. karena ini udah aku netralin. Kenapa? Ada lagi? Gimana, Marsha? Gimana sih? Kamu yakin? Telur ini? Ini telur biasa ibu pakai untuk masak dan ibu makan? Iya, sehari-hari makan pakai telur ini. Enggak, Bu. Ini juga, telur ini juga bahaya, Bu. Masa telur telur ini juga? juga yang diritualin sama Mas Rahmat. Telur juga diisi. Allah.
Masa sekeluarga disakitin sih? Iya nih, Tega banget ya. kalau ibu nggak percaya, Biasa makan ini. Ya Allah, berdarah. lihat deh. Ini ada darah dan itu ada paku. Ada jarum apa paku tuh? Ya Allah. Iya Bu, Itu kan tuh. Iya Tuhan. aduh, tega banget sih Rahmat ya. Bu. Jahat banget sekeluarga kok disakiti. Iya. Gitu loh. Bu, saya ngerti perasaan Tujuannya ibu. apa? Kamu yakin? Masih ada lagi. Iya Bu, teman saya bilang masih banyak jimat yang sengaja ditaruh sama Mas Rahmat di rumah ini. Ya ampun. Bu, ibu nggak usah khawatir, saya bantu untuk cari. Nanti semua jimat itu juga saya ambil ya. Udah, ibu sekarang ikut. Pris, ini Pris. Aku makin ngerasain aura yang besar nih di sini. Itu apa ya? Kak Sri. Ya. Kak, aku minta tolong deh Kak, itu tuh di atas. Tolong ambilin Kak. Saya di termal Di atas jelas ini? banget, iya. Di atas genteng, Pris. Itu di sela-selanya. Hah? Iya. Ini apa nih? Coba Kak. Nih Bu, ini yang tadi saya maksud. Ada lagi. Bu, sini Bu, boleh ikut saya. Ada lagi. Masih ada Bu. Bu, Kak Sri. Ya. Kak, ini di termal jelas banget Kak. Nih, tuh. Apa? Oh iya, ini merah. Iya. Tolong Kak, berarti ini harus dibongkar. Kayak Mas Rahmat bener-bener udah. Bu, ini nggak apa-apa ya? Kita bongkar. Nggak apa-apa. Tuh, Apa lagi? tuh. Astaga. Bu, setelah kejadian ini Ibu udah percayakan sama saya kalau Mas Rahmat itu bener-bener ngelakuin ilmu apa sih, nyimpen jimat, terus ngelakuin santet dan semuanya. Ibu udah percayakan sama saya. Iya, tapi tujuannya itu apa? Nyakitin kita sekeluarga. Apalagi saya ibunya. Ya pemirsa, aku juga belum tahu maksud dari Mas Rahmat apa. Kenapa dia tega nyakitin, bahkan nyantet keluarga dia sendiri. Tapi saya udah nemuin beberapa jimat dan semua alat-alatnya. Jadi Ibu tenang aja, semua alat-alatnya nanti akan saya bawa, kami sita. Ibu tenang, semoga setelah ini juga keadaan keluarga Ibu lebih membaik. Dan jangan lupa ya Bu, kalau misalnya Mas Rahmat nggak bisa Ibu ajak bicara, Ibu langsung Iya. telepon aku aja, biar aku yang ngobrol sama dia ya. Iya, kalau ngomong sama saya nggak bakalan, ini mesti dia marah-marah. Iya, yaudah. Ibu tenang ya Bu. Kak, aku minta garam kasarnya dong. Oke. Atau lada Kak, ada lada nggak? Iya. Bu, ini ada lada. Aku minta tolong Ibu nanti taburin lada ini di ruangan kamar Ibu, kamar adiknya Mas Rahmat, terus juga di sekeliling rumah Ibu. Oh, gitu. Ya, tolong ya Bu. Iya. Udah kalau gitu, Cuman ini aja. iya, Iya. tadi taburin ya. Oke. Kak Sri, Ya. nanti semua barang-barang yang di atas yang di kamar Mas Rahmat tadi semuanya tolong disita ya. Ya. Oke. Yaudah Bu, kalau gitu kita semua pamit ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu.
Rahmat dan Agung adalah dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Rahmat mengirimkan santet sementara Agung punya ilmu kuat. Dan dua-duanya pikirannya dihantui dan dipengaruhi oleh makhluk astral. Gimana tanggapan kamu, Ren? Mana sebenarnya yang lebih Ini membahayakan? menarik sekali loh. Agung dan Rahmat. Rahmat itu adalah Pak Rahmat, sosok orang yang pendiam, Iya. punya jiwa yang sebenarnya berbagi sosial, tetapi dia dihina oleh orang lain. Jadinya pendiam kayak gitu. Nah, gara-gara itu dia main dukun. Sebenarnya nggak salah. Ya, udah buntu, siapa yang mau bantuin? Jadi akhirnya putus asa main dukun. Putus dan segala- asa, putus itu dia kata asa kuncinya, seperti ya. itu. Nah, berbeda dengan Agung yang sangat arogan dan sangat punya apa namanya daya pikat seksual yang tinggi dan ingin banyak orang karena banyak jimat ilmu pelet, ilmu iya pengasihan intinya. Dia punya kodam tapi dibawa ke hal yang salah gitu ya. Dari dua partisipan ini diantaranya saya paling takut Agung. Agung. Kalau Rahma gimana? Mana yang lebih berbahaya buat kamu sebenarnya? Agung sih yang lebih cenderung attack ya, tapi ya balik lagi semua mungkin karena hal-hal gaib yang ada di dirinya, jadi ya bagus lah kalau udah di soul cleansing atau Iya. Mudah-mudahan sih buat dua-duanya. kebaikan dia juga. Iya benar. Rahma Azhari, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Sama-sama, Batin. Thank you. Sukses untuk semua rencana baiknya. Thank you Karma. Thank you, Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan dan kasih. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki sekarang. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.